Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ala dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, kunallah lailatakunna wa taubat lailatakum bi kulli khair. Kaifa halukum? Anabi khair Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? Ya alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Putus-putus Ustaz. Ya, tes sekarang sudah jelas suaranya? Jelas. Jelas Ustaz. Halaman berapa? Ya, awwalu ma urid an ukhbirakum kalimatus syukur wa kalimatul hamdu lillahi ta'ala alladzi qata'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan wa sihatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al mubarak. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar lagi ya, dan juga tentunya kesehatan sehingga bisa berkumpul pada malam hari ini ya. Dan yang kedua, sebelum Anda mulai pembelajaran ya, mungkin antum tasma'unani bi anna sauti ghairu wadih ya, au gharib anil ada ya, gharibun anil ada, atau suaranya mungkin agak beda dari biasanya ya. Dan ini Anda mohon maaf kalau suaranya agak beda ya, karena lagi pilek dan sakit tenggorokan ya. Tapi insya Allah mafi muskilah ya, insya Allah kita tetap masih bisa mengadakan pembelajaran ya pada malam hari ini. Pak mubasyaratan fakot ya, tidak perlu memperpanjang waktu lagi. Ayo nabda dari sana bikirati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla dzalika urid an uhadzirakunna awalan ya. Coba na absen dulu ya. Panggil namanya silakan bilang hadir. Buktinya ada? Maujudah? Maujud. Bututi maujudah? Hadir Ustaz. Terima. Hadir Ustaz. Bisumaria? Maujud hadirah. Ya. Mubasyaratan nakhtu ila darsin jadid ya, kita langsung masuk ke halaman berikutnya. Kemarin sudah anak kasih tugas bikin isi mausul ya. Nah itu sudah anak koreksi ya, hampir semuanya sudah anak koreksi. Cuma yang belum mengumpulkan nanti silakan mengumpulkan ya, karena bagus buat latihan ya. Kesimpulannya dari yang ana lihat ya, dari tugas kemarin ya. Nah itu yang sudah benar ya. Jadi yang namanya isi mausul itu kata penyambung. Tapi ada dari kalian yang menaruh isi mausul itu di awal. Jadi alladzinya ditaruh awal. Apakah itu salah? Apakah itu benar? Jawabannya bisa benar dan bisa salah. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu alladzi itu banyak di awal ya. Innalladzina amanu. Ya, tapi kalimat alladzi kalau di awal itu harus panjang. Penjelasannya harus ada. Maka sebaiknya alladzi itu di tengah ya. Seperti ini, seperti di contoh ini. Raja'at talibul ladzi safara hadza warrajulul ladzi yuhibbu dinahu. Nah, seperti itu ya. Itu koreksi sedikit. Ya, sudah ada koreksi masing-masing ya dari isi mausul. Apakah ada pertanyaan dari isi mausul sebelum kita lanjut? Ya, silakan ya, Bu Sumaria. Nah, Ustadz, kadang, Bismillah, yang saya mau tanyakan, kadang itu saya rasa kurang mengerti juga
isim mausul allazi menerangkan muzakkar itu kalimat sebelumnya atau setelahnya ya Ustadz ya? Dikategorikan dari kalimat ini tuh kalimat sebelumnya yang ada tok marbuto sebelum atau setelahnya sih Ustadz. Kadang saya merasa tidak percaya diri menaruhnya itu di bagian mana begitu Ustadz. Nah, itu aja. Jadi kita tahu oh ini anunya muzakkar atau ini muannas berarti dia pakainya alati. Itu aja Ustadz. Jadi jawaban yang benar adalah sebelumnya ya. Sebelumnya. Sebelumnya. Karena kalau setelahnya itu nggak ada urusan ya. Jadi kalau setelahnya mau muzakkar muannas itu bebas. Yang penting sebelumnya. Contohnya al-asru al-abbasi. Huwa. Nah, antum cari di sini kenapa kok alladzi itu di al-asru al-abbasi? Kenapa bukan huwa? Ya huwa kan domir ya. Namanya aja domir. Domir itu apa? Kata ganti. Huwa ini ya huwa ini kembalinya ke al-asru abbasi juga. Maka kalau ini kan dua-duanya muzakkar, maka antum kembalinya al-ladzina itu huwa. Sama seperti al-arabiyatu hiyal lughatu. Ini kalimat sebelumnya al-lughah muannas, maka allati. Raja'at talibu alladzi. Adati talibatu. Nah, talibatu sebelumnya ya, maka allati. Jadi yang benar adalah kalimat sebelum isim mausulnya. Kalimat sebelum isim mausul. Dan itu Ustaz, contoh yang lain. Ya, Maaf Ustaz, Puan. Kalau contoh yang lain misalnya Fatimah mempersiapkan makanan ya. Terus makanan makanan yang sehat gitu misalnya ya kan. Maksudnya makanan yang disukai keluarga gitu ya. Kan ada dua kalimat itu. Nah, itu yang dipilihnya yang dipilih yang paling terdekat. Terdekat dari to'amnya. Iya. To'amnya apa Fatimahnya? To'amnya ya. Soalnya gini, yang kita jelaskan itu apanya? Yang ada yangnya itu makanannya atau Fatimahnya? Anu tanya. Iya, makanannya. Nah, itu yang dijelaskan itu yang alladzi ini kembali kepada yang dijelaskan karena kita menjelaskan makanan yang disukai. Ini kan yang disukai bukan Fatimah tapi makanannya. Jadi contohnya seperti ini, al-asru al-abbasi zaman Abbasiyah dialah yang. Nah, ini kan yang dijelaskan zaman Abbasiyahnya bukan dialahnya kan. Bahasa Arab adalah bahasa yang. Nah, yang kita jelaskan yang ini bahasanya. Maka kalau kita lihat dari makna, ya meskipun di situ nanti ada yang di depan itu ada dua, ada yang mudzakkar dan muannas, kita lihat yang dijelaskan yang mana. Kalau yang kita jelaskan makanan contohnya, ya meskipun ada Fatimah di depan, ya nggak ngaruh karena yang kita jelaskan itu makanan ya, at-ta'am. Sedangkan at-ta'am mudzakkar ya. Nah. Ya, Ustaz. Syukran. Sama kalau kita bilang seperti ini. Ya. Fatimah bukunya baru. Fatimah bukunya baru. Nah, itu gimana bahasa Arabnya? Fatimah kitabu jadidun atau jadidatun? Jadidatun. Fatimah kitabuhu jadidun atau jadidatun? Oh, bukunya baru. Yang baru yang mana? Yang baru apanya? Bukunya. Berarti Fatimah kitabuhu jadidun. Ya. Jadi yang diikutkan cara mudzakkar muannas itu yang sesuai makna ya. Kalau alladzi ya yang dijelaskan yang mana? Kalau ada sifat yang disifatin yang mana? Kan yang kita sifatin bukan Fatimahnya. Yang kita sifatin kitabnya ya, bukunya ya. Paham ya maksudnya? Jadi itu ya. Dan yang perlu antum ketahui, yang disifatin itu harus ma'rifah ya. Yang disifatin harus ma'rifah. Karena maksudnya ma'rifah harus dikasih alif lam. Alif lam kalau bukan orang ya. Kalau orang ya tidak perlu kasih alif lam karena sudah ma'rifah. Jadi kalau kita roja'at tolibun, boleh nggak roja'at tolibun alladzi safaroh? Kurang bagus ya. Harusnya roja'at tolibu.
Jelas ya? Pakai alif lam. Paham tuh, Mas? Ma'rifah. Baik. Harus diketahui ya. Karena karena kalau kita mau menjelaskan sesuatu, kita harus tahu bendanya itu dulu, harus ma'rifah dulu ya. Nggak mungkin. Oh, harus tertentu dulu lah, Ustadz. Al itu kan tertentu. Iyalah, Ustadz. Ya khusus tertentu. Tetap. Harus khusus. Ya, ma'rifatornya khusus, tertentu, atau sudah diketahui sama aja. Jadi kalau kalian nulis roja'a tolibun alladzi, nah ini kurang cocok. Tolibun ini harusnya ma'rifah. Dikasih alif lam ya, roja'a tolibu. Alladzi, karena kalau kita mau menjelaskan sesuatu, alladzi kan ini kalimat penjelas ya. Alladzi. Yang ini kan kalimat penjelas. Itu kan kita harus khusus dulu ya, harus sudah tahu dulu. Nah, as-soal akhir. Maaf ya, tidak ada ya. Naktu ila darsin ba'da wa huwa hunaka al-faqrah ya. Di sini ada paragraf al-arabiyatu al-fasihatu wa atharuha. Coba ikutin Nana ya, langsung saja. Al-arabiyatu al-fasihatu wa atharuha. Al-arabiyatu fasihatu wa atharuha. Wa asaruha. Baik, apa artinya? Arab pasti Sih. dan pengaruhnya ya. Entah. Jadi ini al-arabiyah ini bahasa Arab ya. Kita artikan al-arabiyah itu bahasa Arab. Nggak perlu dikasih al-lughah, sudah cukup. Kita ngomong al-arabiyah itu bahasa Arab. Al-fasihah ini sifat ya. Yang fasih berarti bahasa Arab yang fasih dan pengaruhnya. Asar itu asar pengaruhnya ini ya halnya ya, nya kembali ke al-arabiyah tadi. Bahasa Arab yang fasih dan pengaruhnya. Ini kita ngomong lughah fusha, itu maksudnya fasihah, itu bahasa Arab yang fasih ya. Silakan disimak ya, sa'aqra awalan ya, Ana baca dulu. Ini enggak Ana suruh ngikutin karena terlalu banyak kalau diikutin. Silakan kalau mau ngikutin di off mic ya, silakan mic-nya dimatiin kalau emang mau ngikutin sendiri. Ya. Baik, langsung Ana baca ya. Nasya'atil lughatul arabiyatu fi jaziratil arabi qabla al-islam. Wa kana al-arabu qabaila mutafarriqatan. Wa kanat li ba'dil qabail lahajatun khasatun biha. Wa kanatil ikhtilafatu qalilatan bainatil lahajat. Wa kanat lil arabi lughatun mushtarakatun. Iyal lughatul arabiyah al-fasihah. Lughatul syi'ri wal khitabah, yani khotabah ya. Allati kana al-arabu yatahaddatsuna biha. Thumma ja'a al-islamu fa anzalallahu al-Qur'an al-Karim bil lughatil arabiyyatil fasihah. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yusuf al-ayat ats-tsaniyah. Wa'tal Qur'anul Karim ba'dal alfazi al-arabiyyah al-qadimah ma'aniya jadidatan. Wa jaa'a bi asaliba jadidatin lam ta'rifha al-arabiyyatu min qabl. Wa kana al-Qur'an sababan fi nash'ati ulumil lughatil arabiyyah kan nahwi wa sarfi wal balaghati wal ulumil islamiyati ka ilmi tafsir wal hadith wal fiqhi wa ghairiha.
Atharatil lughatul arabiyyatu fi lughati syu'ubil islamiyah kal farisiyah wal urdiyah was sawahiliyah fa fa'aqradha katsiran minal alfat wa kutiba katsirun min tilkal lughat bil harfil arabiyyi wa iqtaradat lughatun ukhra ba'dul alfazi al arabiyyah mislu al injiliziyah wal firansiyah wal isbaniyah. Baik ya. Jadi ini artikel tentang bahasa ya. Ini kalau kalian suka bahasa ini artikelnya bagus ya. Ini sejarah bahasa Arab ya dan pengaruh bahasa Arab ke bahasa yang lain ya. Maka silakan ya, tafadhol uktikum dakikotain ya. Anak kasih waktu 2 menit untuk kalian mengeluarkan mufradat syu'bah ya. Kosakata yang susah nanti kita bahas ya. Silakan ya, tafadhol. Nanti anak tanya satu persatu sebanyaknya ya, sebanyak mungkin lebih bagus tapi ya minimal 1 ya, minimal 1 atau 2. Tapi kalau dapat banyak nggak apa-apa ya. Silakan dicari ya selama 2 menit. Mufradat yang syu'bah, mufradat yang sulit. Halaman 151 ya di bukunya. Tafadholna ya, silakan dari sekarang. Sip, kelas ya. Sip, intahal waqt ya, waktunya sudah habis. Coba langsung anak tanya ya. Coba yang pertama dari Bu Mutiah ya, silakan. Ya, yaitu 1 mutafarikoh. Mutafarikoh. Yang ini ya. Mutafarriqah ini dari kalimat faroko. Ya, faroko ya peruku. Artinya apa? Farokoh. Ada sebuah khalifah yang dipanggilannya Al-Faruq. Ya, Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Artinya apa? Pembeda. Naam. Umar Al-Faruq. Umar pembeda. Maka mutafarriqah ini apa? Berarti pembeda. Berbeda. Ya, Perbedaan. berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Yang berbeda-beda maksudnya. Ada lagi Bu Mutiah? Nasaati. Nasaati. Yang Ya. pertama. Ya. Nasya'at itu istilahnya muncul ya. Sama seperti kita bilang insya. Artinya insya apa? Membuat ya. Terbuat ya. Atau bahasa Arab itu muncul ya. Kalau fi jaziratil Arab ya, di jazirah Arab ya, di daratan Arab sebelum Islam. Jadi nasya'at itu muncul.
atau terbuat ya, atau ada, atau istilahnya apa ya bahasa Indonesia yang cocok? Ada, muncul, apa namanya, dibuat atau tersedia, ya seperti itulah nasyat. Ya, makasih. Paham ya? Jasa kita. Silakan selanjutnya Ikrimah ya. Nah, Ustaz, al-hajat. Sip. Al-hajat ya ini ya. Ada jamak min lahjah. Nah, Artinya lahjah apa lahjah? Pernah sering denger lahjah nggak? Ya, belum pernah dengar. Baru dengar kayaknya. Lahjah itu artinya logat ya. Lahjah artinya logat. Jadi dialek. bahasa Arab ya Oh, dialek. dia. Indonesia nya dialek ya, logat atau dialek. Jadi bahasa Arab itu kan ada yang logat umum, ada logat Mesir, logat Maroko, logat Palestina. Nah, itu namanya lahjah ya, dialek. Nah, Ustaz. Tentunya yang namanya Dialek berarti ya, Ustaz. berdialek ini kan beda dari yang fushat. Meskipun bedanya nggak banyak, tapi agak berbeda ya. Lahajat ini artinya dialek atau logat. Nah. Sama sekolahnya, Ustaz. Paham ada? Mi asaliba. Mi asaliba. Asalib ini jamak dari uslub ya. Oh, uslub. Artinya apa uslub? Nah, Ustaz. Uslub itu kayak asal gitu kan, Ustaz. Uslub itu pola ya. Wah. Bentuk ya, bentuk atau pola. Uslub ya, kita sering mendengar uslub itu pola atau bentuk ya. Bentuk itu uslub atau pola. Nah, Ustaz. Asalib ini jamak dari uslub ya. Silakan selanjutnya Bu Tuti ya. Wujudah apakah ada Bu Tuti? Mawjud Ustaz. Ah, Mustarokah Ustaz. mustarokah ini seperti yang Apa anak bilang uslub? kemarin ya. Mustarokah Apa apa? uslub? Mustarokah itu berbagi ya. Atau banyak ya. Tadi kita bilang lafdzul mustarok berarti satu lafadz yang memiliki banyak makna ya. Mustarokah itu macam-macam ya, banyak ya. Ya, banyak ya. Jadi karena lil Arabi lughatun mustarak. Jadi orang Arab itu memiliki banyak bahasa. Ya, banyak bahasa atau macam-macam bahasa. Mustarokah seperti itu maksudnya ya. Ada lagi? Kemudian Mbak Saliba ya. Mbak Saliba. Biasa liba. Biasa lah B ini Saliba. seperti biasa ya. B dengan asalib ini jamak dari uslub ya. Artinya pola. Kan nanti pernah belajar ya uslub lah itu pola ya. Atau bentuk ya. Silakan yang terakhir dari Bu Sumaria ya. Silakan. Nah, Aina Ustadz Afwan baru. Apa di sini? Jadi dah lam ta'rifha Kalimatnya yang mana? Afwan Ustadz tadi Oh, apa nih Ustadz yang tidak dimengerti Ustadz? Ya mufroda jadidah ya. Kosakata baru. Nah, ini saya baru lihat Ustadz Afwan tadi sedang ada orang beli Ustadz. Ya. Afwan ya. Pelah baksa ya. Sip ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum mana terjemahkan ini? Maaf ya, tidak ada ya. Sip.
Tafadhal istami'u jayyidan ya. Silakan disimak, ini akan terjemahkan ya. Nanti kalau misalkan kecepatan bisa dilihat di rekamannya ya, karena ini anak rekam ya. Kayak di sini pasti banyak mufradat baru ya. Nasya'atil lughatul arabiyyah fi jaziratil arabi qoblal Islam. Jadi seperti yang kita bilang tadi ya, Suaranya kurang jelas, Ustaz. ya tes Ustaz, Tazir ya. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Ya, apakah sudah jelas sekarang? Iya, tadi kurang jelas, Ustaz. Sekarang udah jelas ya? Iya, jelas ini sudah. Sudah yang ini. Karena sudah Ustaz. Diulanglah, Ustaz lah tadi. Yang Ya. pertama. Nasya'atil lughatul arabiyyah fi jaziratil arabi qoblal Islam. Jadi nasya'at tadi artinya terbentuk atau muncul ya. Bahasa Arab itu ada di jaziratul Arab. Apa jazirah? Jazirah itu artinya apa? Daerah. Wilayah. Wilayah, daerah, daratan, atau Jazirah pulau. kita artikan pulau juga bisa ya. Ini maksudnya Benua. pulau ya, di pulau Arab, di daratan Arab, qoblal Islam, sebelum Islam. Wa kana Abu qabaila mutafarriqah. Karena ini tidak ada artinya, tapi dia menunjukkan masa lampau. Berarti orang Arab itu Ada. zaman dahulu qabail apa? Qabilah ya. Apa qabilah apa? Pedagang. Bukan ya. Suku ya. oh, bersuku-suku ya. Ya, qabailah mutafarriqah. Jadi orang Arab di zaman dahulu itu bersuku-suku yang berbeda-beda, memiliki banyak suku yang berbeda-beda. Wa kanat li ba'dil qabail, Dan sebagian suku dan sebagian dari suku-suku itu punya dialek ya, punya bahasa, lahajatun khosatun biha. Bahasanya bahasa Arab tapi dialeknya berbeda. Dia memiliki dialek, lahajat tuh logat atau dialek yang berbeda. Ya. Contohnya kalau bahasa Indonesia kan dialeknya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda. Itu kan kalau kita ngomong bahasa Jawa sama bahasa Sunda itu kan ada bahasa Indonesianya kan. Cuma ada dialek yang berbeda. Nah, kayak gitulah. Karena sebenarnya bahasa Jawa, bahasa Sunda yang ngambil dari bahasa Indonesia, tapi ada dialek khasnya. Nah, ini seperti ketahuan dialeknya. paham ya. Karena libadul qabail lahajatun khosatun biha. Jadi sebagian kabilah itu memiliki bahasa yang khusus. Wa kanatil ikhtilafat qalilah bainatil kalahjat. Tetapi ikhtilaf, apa mana ikhtilaf? Perbedaan. Nah, tetapi perbedaan dari logat-logat setiap suku itu kolil. Apa makna kolil? Sedikit. Sedikit. Kecil. Perbedaannya itu nggak terlalu banyak ya dari setiap suku-suku itu. Jadi nggak kayak suku-suku yang di Indonesia kan jauh banget ya bahasanya perbedaannya. Wa kanat lil arabi lughatun mustarakah. Nah, terus di paragraf di kedua disebutkan bahasa Arab ini memiliki bukan ya, ini bukan bahasa Arab. Kalau kita ngomong lil Arab itu orang Arab ya. Dan orang Arab itu memiliki bahasa yang macam-macam, yang banyak. Ya, maksudnya mustarokah ini istilahnya digunakan kalau di kalimat ini mustarokah ini artinya digunakan untuk banyak orang ya, digunakan untuk banyak suku ya. Jadi istilahnya bahasa resmi lah, istilah bahasa yang diyakini bagus meskipun setiap suku memiliki bahasa sendiri-sendiri, tapi orang Arab itu memiliki bahasa yang resminya, istilahnya kayak gitu ya, bahasa yang dipakai secara banyak suku. Ya lughatul arabiyyah al-fasyah, dan itu bahasa yang dipakai secara ya. Jelas ya sekarang?
Jelas. Jelas. Dan bahasa yang dipakai secara resmi itu adalah bahasa Arab Al-Fasihah. Al-Lugha Al-Arabiyah Al-Fasihah. Ya, kama ta'allamna al-an ya, seperti yang kita pelajarin sekarang itu bahasa Arab Fushah, Fasihah. Yang mana bahasa Arab Fushah itu adalah lughatus syi'ri wal khotabah. Apa makna? Ini khitobah ya maksudnya. Lughatus syi'ri wal khitobah, bahasa Syair. syair dan bahasa Khotbah. Tatap muka. Tatap muka percakapan. Tatap muka percakapan. pidato ya, lebih cocoknya. Oh, pidato. Jadi bahasa Fusha ini yang dipakai ketika mereka bikin syair wal khitobah dan pidato. Wallati kanal Arab yatahaddatsuna biha, yang mana ya orang Arab itu Yang berbicara ya, ngobrolnya itu berbicara. pakai Fusha juga. Tsumma ja'al Islam, kemudian Datang Islam. Islam. datang ya. Kemudian datanglah Islam. Wa anzalallahu al-Qur'an al-Karim. Nah, ini anzala. Artinya anzala bukan turun, tapi Quran. menurunkan ya. Kan ada nazala sama anzala. Kalau nazala turun, kalau anzala menurunkan. Kemudian datanglah Islam dan Allah menurunkan Al-Qur'an Karim bil lughatil arabiyyah fasihah. Dengan bahasa Arab, memakai bahasa Arab yang resmi. Dengan bahasa Fasih. yang fasih ya, yang resmi atau yang fasih. Kalau Allah Ta'ala sama seperti yang Allah katakan dalam suratnya, dalam Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allaikum ta'qilun, ya, sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab dan Arab agar kalian berpikir. ya. Nah, ini dalilnya ya. Ya, kita lanjut dulu. A'tal Qur'anul Karim ba'dul alfat al-arabi al-qadimah ma'aniya jadidatan. A'ta apa mana? A'ta yu'ti artinya Memberikan ya. beri. Di sini Al-Qur'anul Karim ini sebagai fa'ilnya, berarti Al-Qur'an memberi. Al-Quran memberi sebagian kemenangan. Kemenangan enggak? Fat itu. Alfat ya. Lafdun ya, lafdun. Apa mana lafdun? Apa ya? Lafat ya, kita sering lafatkan ya. Oh, lafat. Alfat itu artinya ya kata ya. Jadi Al-Quran dengan diturunkan Al-Quran itu memberi beberapa kata bahasa Arab Al-Qadimah. Kata-kata yang lama itu diberi dengan makna yang baru ya. Jadi kalimat bahasa Arab yang sebelum Al-Quran itu lama itu diperbarui oleh Al-Quran. Waja'a bi asali jadidatin, yang mana datang dengan pola atau bentuk yang baru juga. Datang dengan bentuk dan pola yang baru juga. Lam ta'rifha al-arabiyyah min qabl. Nah, ini belum diketahuinya bahasa Arab dari sebelumnya. Nah, ya. Belum diketahui dari bahasa Arab sebelumnya. Jadi ketika datang Al-Quran itu ada kalimat yang baru, pola yang baru, tapi pola barunya ini lebih bagus dari pola yang lama. Nah, itu ya. Maksudnya ya. Wa kana Al-Quran sababan fi nash'ati ulumil lughatil arabiyyah, dan Al-Quran itu menjadi sebab juga ya dalam munculnya ilmu pengetahuan, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu Arab ya. dan syarab. Jadi dengan datangnya Al-Quran maka itu menjadi salah satu sebab juga munculnya ilmu-ilmu yang ada dalam bahasa Arab. Ya, contohnya kalau ilmu-ilmu dalam bahasa Arab itu ada kan nahwi seperti nahwu, sorof, wal balaghah, dan ada juga ilmu Islam
Kalau ilmu Arabiyah, ulumul lughatil Arabiyah, nahwu, soroh, balaghah itu ilmu bahasa Arab. Terus ada ilmu-ilmu Islam seperti tafsir, hadis, Hadis. fikih, wa ghairiha. Ya, seperti itu ya. Atharatil lughatul arabiyyati fi lughati syu'ubi al-islamiyah. Ya, tadi atharat artinya apa? Arab. Nah, pengaruh. Berarti ini artinya apa nih? Atharatil lughatul arabiyyati fi lughati syu'ub Bahasa al-islamiyah. Arab mempengaruhi bahasa Islam. Nah, sya'bun ya. Apa makna sya'bun? Apa bentuk tadi ya? Inna ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Artinya hampir sama seperti qabail ya. Suku atau Suku. kelompok ya, kelompok. Jadi bahasa Arab ini mempengaruhi kelompok-kelompok yang Islam ya, kelompok bukan orang Arab tapi dia termasuk kelompok-kelompok Islam ya. Salah satunya Farisia. Kelompok Persia ya, suku bangsa Persia. Bangsa Persia ini kan Iran. Iran, Irak lah, itu kan ketika di zaman Nabi atau di zaman tabi'in itu sebagai markasnya ya, tempatnya khalifah, nah itu terpengaruh. Cuma kalau Persia itu ada bahasanya ya, bahasa sendiri ada. Jadi kayak orang Iran, Irak itu bukan bahasa Arab, ini bahasa mereka sendiri, Farisia. Cuma bahasanya terpengaruh dengan bahasa Arab, banyak ngambil dari bahasa Arab. Ada juga Urdia ya. Kalau Urdu itu Irak. orang Pakistan, Afghanistan, Afghanistan, Asia Tengah ya, Bangladesh, nah itu Urdu. Nah, jadi ada berarti di bawahnya Persia ya. Kalau Persia kan di atasnya lagi Irak, Iran ya. Di bawahnya, sampingnya atau di bawahnya nanti ada Afghanistan, ada Pakistan, ada daerah yang kayak India itu ya, pecahan India itu Urdu. Jadi bahasa Persia, bahasa Urdu, sama satu lagi ya, As-Sawahiliyah. Sawahiliyah ini kurang tahu mana ya. Ini negara mana, tapi ini kayaknya suku ya. Ya, mungkin sedikit juga yang pakai ya. Jadi tiga bahasa ini memiliki bahasa sendiri tapi banyak ngambil bahasa Arab ya. Bahkan Anda pernah lihat bahasa Persia sama bahasa Urdu itu tulisannya itu huruf hijaiyah, tulisannya ya bahasa Arab. Ya, cuma ada bahasa yang berbeda ya. Kayak gitu ya. Mempengaruhi. Iya. Jadi bahasa Arab ini mengaruhi kelompok-kelompok yang bukan Arab tapi Islam. Satunya tadi ya disebutkan. Fa'akrodot ha kathiron minal alfat. Akrodot itu menambahi ya, atau meminjam. Jadi bahasa-bahasa yang tiga itu meminjam banyak kalimat dalam bahasa Arab. Huruf ya. Menyerap. Menyerap boleh lah Ustaz. Iya bisa ya. Menyerap. Kalau bahasanya serapan ya. Akrodot itu menyerap ya, atau meminjam juga bisa. Kan kita kalau ada kordo ya. Kalau ada akad bam kan ada kordo ya. Kordun. Kordon kasanah. Meminjam itu ya. Nah, tapi kalau di sini bisa diartikan menyerap ya. Jadi tiga bahasa ini yang paling, kalau ditanya bahasa yang menyerap banyak dalam bahasa Arab apa, yaitu tiga bahasa ini. Ini hampir semuanya kata-katanya berasal dari bahasa Arab ya, tiga bahasa ini. Maka kalau orang Arab belajar Urdu itu gampang karena ya banyak ngambil dari bahasa Arab kan. Sama seperti orang Indonesia kalau belajar bahasa Malaysia. Sekarang gampang atau susah kita? Ya gampang banget kan. Bahkan kita paham kan dengan orang Malaysia. Wa kutiba katsirun min tilkal lughat bil harfil arabi, dan bahkan huruf bahasa-bahasa tadi itu ditulis dengan huruf-huruf Arab. Jadi mereka tulisannya pakai huruf hijaiyah. Maka kalau kalian ngelihat artikel itu lihat dulu ya. Ini bahasa Arab Persia, bahasa Arab Urdu atau bahasa Arab Sawahiliyah. Karena Anda pernah baca artikel ya, Anda kan nyari referensi bikin bahas ya, bikin jurnal. Nah itu pernah ngeliat referensi ini tulisannya bahasa Arab tapi nggak bisa dipahamin, ternyata universitasnya di Irak. Nah, dan Anda tahu kalau itu bahasa Persia. Jadi ya tiga bahasa ini
hampir mirip dengan bahasa Arab, bahkan hurufnya pakai bahasa Arab juga mereka. Cuma berbeda. Ininya apa namanya, artinya berbeda, penempatannya berbeda, dan bahkan banyak arti yang tidak sama ya. Seperti itu ya. Ya, jadi ini ya, baru yang terakhir waqradot lughatun ukhra ba'dul alfat al arabiyah, dan banyak juga yang meminjam atau yang menyerap kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, contohnya bahasa Inggris. Al-Injiliziyah. Ada Al-Fironsia, mana Al-Fironsia? Prancis. Prancis ya, dan ada Al-Isbaniyah, Al-Isbaniyah Spanyol ya. Jadi 3 bahasa ini juga banyak menyerap dari bahasa Arab ya. Ya, salah satu contoh yang paling sering kita jumpai ya kitabun itu. Kalau di sana kan book ya, book. Itu serapan dari kitabun ya. Serapan dari Kitabun. Ada lugo. Coba lugo sama language. Anda tanya, lugo sama language hampir sama atau jauh? Hampir sama ya. Sama. Lam, habis itu ada G-nya, lugo sama language. Ini serapan dari Arab itu. Bahasa Arab. Itu mereka menyerap dari al-lughah ya. Karena ya kalau masalah, terutama masalah keilmuan ya, bukan elektronik. Kalau elektronik kebalikan. Kalau elektronik malah dari bahasa Inggris diserap ke bahasa Arab. Contohnya tilfas. Sekarang tilfas itu asalnya television, diserap jadi tilfas. Kalau elektronik emang yang zaman-zaman sekarang ya bahasa Arab banyak ngambil dari sana. Cuma kalau masalah keilmuan yang lama ya, contohnya kayak bahasa itu kan ilmuwan dulu, buku itu kan ini kan Arab ya, jadi mereka menyerap. Sip ya, jadi ini artikel tentang sejarah bahasa Arab dan pengaruhnya ya. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya. Jadi kalau selain bahasa Inggrisnya ada bahasa Prancis dan bahasa Spanyol, hampir mirip ya. Bahasa Prancis sama bahasa Spanyol itu hampir mirip. Sama Itali juga mirip ya. Jadi yang kalau Eropa itu yang benar-benar agak berbeda itu bahasa Jerman ya. Kalau untuk belajar bahasa Jerman itu agak berbeda ya. Tapi kalau kalian belajar bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Itali itu bahasanya hampir mirip. Bahasa 3 itu hampir mirip. Ya. Coba sekarang kita jawab ya. Istiab ini pemahamannya. Silakan kalau ada di artikel bilang sahih, kalau tidak khotok ya. Nasya'atil lughatil arabiyyah fi jaziratil Arab. Sahih atau khotok? Sahih. Sahih ya. Iya, bahasa Arab itu muncul atau terbuat di daratan Arab ya, sahih. Daratan Arab ya apa? Kalau sekarang kita bilang daerah ya Arab Saudi sama Yaman sama UAE itu daerah Arab ya. Terus kalau Palestina itu sebenarnya daerahnya Syam ya. Sebenarnya, apalagi kalau Iran itu daerah Persia ya. Apalagi Mesir ya ada daerah sendiri ya. Tapi muncul pertama kalinya ya di sini. Di yang sekarang kalau negara Arab, Yaman, habis itu yang Teluk situ ya. Habis itu Oman, Yordan. Nazal al-Qur'anu bil lughatil arabiyyah al-fasihah. Sahih am khata? Sahih. Ya. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang fusha, yang fasih. Sahih. Resmi. Al-lughatul arabiyyah al-fasihah lughatul qira'ah wal kitabah. Sahih am khata? Bahasa Arab resmi, bahasa Arab qiraah untuk dibaca dan ditulis. Saya mau kata. Jadi intinya nanti kalau ada pengumuman atau ada tulisan untuk perkataan juga, karena untuk perkataan. Saya mau kata.
Itu sahih ya. Kalau kalian terutama ke negara Arabnya yang bukan negara Persia tadi ya, itu kalau kalian menemukan tulisan atau menemukan bacaan itu kalau pengumuman resminya ya pakai bahasa Fusha. Intinya bahasa logat mereka itu mereka pakai ketika percakapan saja. Di lagu mungkin ada. Di lagu mungkin ada. Maka kalau lagu itu ada lagu yang Fusha ada yang enggak. Nah, tapi kalau dalam tulisan, dalam pengumuman, dalam bacaan, dalam buku itu Fusha semua ya. Nggak ada yang pakai bahasa amnya. Sama seperti orang Indonesia lah. Orang Indonesia kalau nulis buku pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia? Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Jarang banget orang yang pakai nulis pakai bahasa daerahnya sendiri. Kalau nulis buku ya bahasa Indonesia resmi seperti ini. Kalau mereka mau nulis buku atau pengumuman, nah itu pakai bahasa fasihnya, resminya. Karena Al-Quran sababan fi nash'ati ulumil lughatil arabiyah. Kayaknya sahih. Itu sahih ya. Bahasa Arab itu adalah sebab munculnya ilmu-ilmu bahasa Arab ya. Al-Quran ya. Al-Quran sebab dari munculnya ilmu-ilmu bahasa Arab. Jadi ilmu nahwu, sharaf, balaghah itu muncul karena ada Al-Quran. Bahasa Arab muncul sebelum Islam, sebelum Al-Quran itu sudah ada bahasa Arab. Cuma dengan munculnya Al-Quran itu lebih sempurna bahasa Arab, yang mana dengan itu ulama bisa mengambil sebuah ilmu ya, ilmu nahwu lebih sistematis, yaitu dari Al-Quran itu ya. An-nahwu wa sarfu minal ulumi al-islamiyah. Foto ya. Nahwu dan sarf bukan ilmu Islam, bukan ilmu yang ke Islam ya. Lughah Arabiyah, lughatul Arabiyah. Kalau orang Indonesia bukan ilmu syariah, tapi lebih ke ilmu bahasa Arab ya. Kalau ilmu syariah itu kayak tafsir, fikih, nah itu ya. Hadis itu lebih masuk ilmu Islam, ulumul Islamiyah. Baik ya. Al-an undurilah tadrib at-tahad ya. Silakan dilihat tadrib as-sani ya, latihan kedua ini. Coba kita jawab bareng-bareng ya. Mal lughatul al-mustarakah bainal Arab. Apa makna? Apa bahasa di antara orang Arab? Apa bahasa yang dipakai ya, bahasa yang resmi yang dipakai banyak orang di antara orang Arab apa? Lughatul Arabiyah. Fasih tadi. Mal-lughatul mustarakah bainal Arab, maka jawabannya benar al-lughatul arabiyah al-fasihah. Oh ya. Ya. Al-lughatul arabiyah al-fasihah. Al-fasihah. Ma makna inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Arab. Ini kalau ditanya seperti ini bukan nyuruh menerjemahkan ke Indonesia, tapi disuruh menjelaskan dalam bahasa Arab ya. Jadi ya cara menjelasnya gimana? Cara menjelasnya seperti ini contohnya ya. Innallaha, ini kan anzalnahu kan nggak disebutkan siapa yang menurunkan, maka kita sebut innallaha anzalal Qur'an bil lughatil arabiyah. Kayak gitu. Ya, itu kan lebih jelas kan, ya kan? Sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-Fasihah ditambahin bil lughatil arabiyah al-Fasihah. Yang resmi. Ya, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ditanya ma makna inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, ya kita tidak menerjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi menjelaskan ke bahasa Arab dengan bahasa yang lebih mudah, dengan penjelasan yang lebih ini ya. Karena kalau kita ngomong Arab, bahasa Arab ya bahasa Arab banyak. Kita harus tambahin al-Fasihah ya. Ada bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab Maroko, bahasa Arab Mesir. Fasihah. Mada adofa al-Qur'anul Karim ila lughatil Arabiyah?
apa? Dof atau Iya. apa yang memiliki Al-Qur'anul Karim di Idofah dalam ya. Apa anak idofah? memiliki Kak Ustaz. Tambahan ya. Tambahan. Lafaznya itu ya Ustaz. Asalib. Nah, ini ya. Alfat ala Rabi al-Qadimah ma'ani jadida waja'a bi asaliba jadida lam tarif ala Rabi min qabl ya. Jadi nanti cara jawabnya ya. Madza adafal Qur'anul Karim ilal lughatil Arabiyyah? Adafal Qur'anul Karim ilal lughatil Arabiyyah bi asaliba jadidatin lam tarif ala Rabi min qabl. Wa adofa al-alfat ala Rabi al-Qadimah ma'ani jadidatan dan menambahkan kosakata bahasa Arab lama ke makna yang baru ya. Madza akrodat al-lughah al-arabiyyah al-lughah al-islamiyah. Sekarang bahasa Arab itu menambahkan meminjamkan ke bahasa apa saja yang mana itu masih bahasa Islam apa tadi? Inggris. Bukan, ini yang Islam ya, yang bahasa Islam. Kaumnya Islam ya. Apa bahasa Urduni. Al-lughatul al-farisiyah, Al-Farisiyah, Al-Urduniyah, al-urudiyah sama as-silahiyah. Al-Urduniyah, Tawakiliyah. Nah, yang di sini ya. Jadi kalau ditanya yang Islam ya yang 3 bahasa ini bahasa Urdu, bahasa Persia, lughatul farisiyah, lughatul urdiyah, bahasa Urdu, bahasa Swahiliyah. Baru yang di bawah madza akrodatil lughatil arabiyyah, lughatul aurubiyah minal lughatil arabiyyah. Sekarang dari bahasa Eropa itu yang ditambahin ke yang meminjam kalimat, yang menyerap kalimat dalam bahasa Arab itu apa saja? Televisi Al-Ijliziyah. Oh, Injilizia. Mbah itu Spanyol tadi Prancis. Al-Faransia, Hispania. Al-Faransia, Al-Hispania, Al-Faransia, Al-Hispania, sama Al-Ijliziyah, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, sama bahasa Prancis ya. Sip ya. Untuk yang bawah ini kita jadikan tugas ya. Oh, tidak perlu ya. Tazir ya. Oke, yang ini saja yang jadikan tugas ya, yang satu ini. Ini kalian cari ya, kalian cari sekarang ini jawabnya kalian cari. Ini pengertiannya yang mana dan diterjemahkan. Yang diterjemahkan pengertiannya saja. Contohnya asyiru. Ini pengertiannya mana asyir? Kalamul Jamil. Asyiru itu kalamul jamil. Sahih. Jadi diterjemahkan, syair adalah kalimat yang indah. Perkataan yang indah. Ya. Sekarang dijawab dan diterjemahkan. Sambil kalian nyari mufrodat ya. Kalau kalian ada mufrodat nanti dicari ya. Carinya di mana? Nyarinya bisa di kamus atau bisa di HP ya, banyak ya cara mencari mufrodat ini. Silakan nanti dicocokkan dulu, habis itu dicari maknanya, diterjemahkan. Paham tuh ya? Paham. Nah, sambil kalian latihan nyari mufrodat ya. Baru yang ini sekarang kita lanjut yang bawahnya. Min ulumil lughatil arabiyyah min ulumil islamiyah. Minal ulum al-islamiyah. Sebutkan ilmu-ilmu bahasa Arab. Tadi apa saja? Nahwu, sharaf, balaghah. Yang di buku itu an-nahwu, as-sarfu, Syaraf. al-balaghah. Apakah ada lagi?
Eh, Ada lagi ya. Namanya ilmu arut. tajwid itu termasuk apa, Ustaz? Apa? Tajwid. Tajwid itu Tajwid itu termasuk ulumul Quran. Beda lagi ya, ulumul Quran. Jadi ada ulumul lughatil arabiyah, ulumul islamiyah, sama ulumul Quran. Jadi ada ilmu bahasa Arab, ilmu Islam. Ilmu Islam itu maksudnya syariah ya. Sama satu lagi ilmu Quran. Itu kalau bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, sama ada ilmu arut. Ilmu arut tuh cara bikin syair ya, atau pola-pola ya. Itu ada ya. Sedangkan al-ulum al-islamiyah, sebutkan apa saja? tafsir, hadis, Tafsir, hadis, fikih, Fikih. Tafsir, hadis, fikih, terus tauhid ya. tauhid, usul fiqh, Usul fikih. sejarah, tarikhul Islam, itu ulumul Islam ya. Kalau di sini tadi tarikhul adab juga ada ya, sejarah bahasa, tarikhul adab wal hador ya, sejarah bahasa dan peradaban itu maksudnya ulumul lughah. Kalau di sini tarikhul Islam, sejarah Islam, termasuk sirah nabawiyah itu maksudnya di al-ulum al-islamiyah ya. Nah, nanti ada satu lagi ulumul Quran. Kalau ulumul Quran ya tajwid, habis itu apa namanya? Tafsir. Tafsir. Tafsir bisa masuk di ulumul Quran juga ya. Tafsir, habis itu ada tarjamah dan lain-lain ya. Nanti ada ilmu aswat, makhrajul huruf. Ya, Kalau mutolaah itu masuknya kemana, Ustaz? Mutola maksudnya di ulumul lughal arabiyah ya. Oh, Karena mutolaah itu artinya cuma membaca. oke. Qiraah. Jadi dia maksudnya ulumul lughal arabiyah, tapi itu pelajaran yang di pondok. Cuma apakah dia menjadi pembelajaran ketika ilmu yang mustakil ya? Ilmu mustakil itu ilmu yang benar-benar ada yang dipelajarin sampai bukan di pondok. Itu enggak ya, mutolaah. Jadi kayak pelajaran qiraah, istima, nah itu di pondok ada, tapi itu bukan ilmu mustakil, bukan ilmu yang kayak nahwu, shorof itu bukan, tapi emang ilmu pelajaran yang asalnya dari bahasa Arab cuma dipisah. Ya, dan kalau kita mau mutolaah itu sama seperti qiraah ya. Pelajaran mutolaah itu sama seperti pelajaran membaca. Jadi itu masuknya di bahasa Arab ya. Baik ya, apalagi hal indakum soal, apakah ada pertanyaan lain? Oke, Ustaz. Baik ya. Insya Allah kafaina bihadzal qadar ya. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya nanti di yang bawahnya ya. Cuma kalau di sini ngomongin sejarah ya, terutama di sejarah al-lughal arabiyah ini karena bisa panjang ya. Karena kalau Anda sendiri ya suka sama sejarah ya. Jadi mungkin Anda bisa menjelaskan yang tidak ada di buku ya, yang menjelaskan suatu hal yang istilahnya butuh penjelasan itu bisa Anda jelasin ya, terutama tentang sejarah ini ya. Karena sebenarnya ya suka sejarah ya. Sejarah Islam, sejarah bahasa Arab, bahkan sejarah Romawi, sejarah Cina, sejarah Jepang itu lumayan suka ya. Jadi ada ini ya, ada istilahnya ada hubungan ya satu sama lain. Kalau ada pertanyaan sebelum ditutup? Alas ya. Insyaallah naltaki fi yaumil khamis ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Tugasnya silakan ini dicocokkan dulu baru diterjemahkan ya. Dengan cara penerjemahan yang baik dan benar ya. Jadi penerjemahan yang baik dan benar. Bukan penerjemahan yang asal-asalan ya. Jadi seperti yang Anda bilangin ya, bahwa saya menerjemahkan itu dilihat satu kalimat ya, dilihat satu jumlah ya, satu kalimat ini diterjemahin, jangan satu kata per kata.
nanti nggak cocok bahasa Indonesia. Jadi cara penerjemahnya nanti silakan dikreasikan dengan cara bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Karena itu latihan menerjemahkan ini juga bagian dari ilmu ya. Seperti itu ya maksudnya. Ya. Syukran ala husni itmamikum natatim bikiratul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukran ala husni itmamikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Silakan kalau ada pertanyaan ya, nanti silakan ditanyakan, bisa di Zoom atau bisa di WA. Ya, kalau mau nanya tentang bahasa Arab atau sejarah atau tentang ilmu itu juga insya Allah boleh ya. Asalkan masih bisa Ana jawab ya. Cuma kalau bukan bidang Ana atau Ana nggak tahu ya nanti Ana cari dulu jawabannya. Tapi kalau mungkin Ana tahu, insya Allah langsung Ana jawab ya. Syukran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran Uhti dan adik-adik semuanya.